Kan Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, beliau dari Hadramut ke Indonesia ingin betul-betul dakwah, sampai dikatakan nggak ada orang yang 100% datang ke Indonesia untuk dakwah seperti Habib Muhammad bin Idrus. Sudah datang ke Indonesia niatnya dakwah murni. Yang lain mungkin ada yang niatnya 90% dakwah, 10% kerja, cari rezeki. Ini nggak ada. Sudah Habib Muhammad bin Idrus ini datang dari Hadramaut ke Indonesia buat dakwah 100%. Jadi himmahnya dakwah ini sangat kuat. Hadir di majelisnya Al-Habib Abu Bakar bin Yahya. Ya. Kemudian hadir di sana Al-Habib Muhammad bin Idrus ini semangat khususnya beliau itu ingin menasihati para habaib agar para habaib ini kembali di jalan datuk-datuk mereka, tidak usah sibuk dunia. Dilihat kok banyak yang sibuk dunia di Indonesia ini, suruh balik semua di jalan orang-orang tua mereka, datuk-datuk mereka. Ya, kata Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, hayyar bi'aqli wa fi mithli tahayrul uqul mailul furu'i zakiyati an tariqil usul buhzat hammi walakin ma darit ish agul asal inayah minal maulah taruddul muyul. Kata Habib Al-Habsyi gini, hayyar bi'aqli, buat aku bingung. Dan bukan cuman aku, orang-orang yang semisal aku pun semuanya pada bingung. Kalau menyaksikan dan melihat keturunan orang-orang yang mulia, itu mereka berpaling jauh dari perbuatan kakek-kakeknya. Bingung saya. Anak cucunya orang-orang yang sangat mulia ini nggak malah menuntut ilmu, malah sibuk dunia. Anaknya orang ulama ini nggak malah nuntut ilmu, malah nuntut dunia. Aku bingung. Asal inayah minal, kemudian buhzat hammi, dengan ini yang membuat aku itu sedih dan sumpek. Walakin ma darit ish agul, tapi saya nggak tahu harus bilang apa. Saya hanya bisa doa, asal inayah minal maula taruddul mulul. Semoga inayah Allah yang berperan dalam hal ini hingga mengembalikan mereka, orang-orang yang mempunyai turunan, garis turunan dari orang-orang mulia itu kembali ke datuk-datuk mereka. Itu kalamnya Habib Ali-Habsyi. Itu Habib Ali-Habsyi waktu itu lihat habaib yang sibuk dunia sudah bingung kayak gitu. Itu mesti yang sibuk dunia. Ini belum lihat habaib yang nyaci maki sahabat, belum lihat habaib yang nyaci maki istri Nabi. Itu tambah gimana lagi tuh Habib Ali-Habsyi. Mesti lihat yang seperti ini udah bingung. Belum lihat yang na'udzubillah sampai maksiat kepada Allah. Ini yang sibuk dunia ini loh. Nah, itu kalam Habib Ali-Habsyi yang kemudian membuat Habib Muhammad bin Idrus ini ke Indonesia, pengen para habaib ini semuanya balik ke akhirat, balik ke dakwah ilallah, balik ke ilmu. Hingga akhirnya beliau hadir di majelisnya Al-Habib Abu Bakar bin Yahya di Surabaya. Bahwa ketika itu banyak habaib yang hadir dengan semangat yang berkobar. Al-Habib Muhammad bin Idrus berharap agar beliau itu diberi kesempatan untuk menyampaikan ceramah walaupun 5 menit, agar para habaib yang hadir ini semuanya nuntut ilmu dan berjalan di jalan kakek-kakeknya. Tapi nunggu. Biasanya orang yang kepingin dikasih waktu ceramah itu caranya Habibnya dilihatin terus. Itu supaya ngasih tanda, ini ngasih kesempatan saya ceramah. Sama Habib Abu Bakar bin Yahya nggak dilihat Habib Muhammad bin Idrus. Wala dikasih kesempatan. Nggak dikasih kesempatan sama sekali.
sampai azan. Sampai selesai majelis. Ya Allah, eman sayang ini pas kebetulan banyak habaib yang hadir ini. Anak cucu Rasulullah yang hadir itu banyak waktu itu. Kalau saya dikasih waktu ceramah, saya akan sampaikan agar mereka kembali ke jalan datuk-datuk mereka. Tapi nggak dikasih kesempatan. Ya wis, Habib Abu Bakar bin Yahya orang besar, nggak berani Habib Muhammad bin Idrus. Mau ngomong apa, nggak berani, diem, ta'adub, adab. Begitu selesai sholat isya, dipanggil Habib Muhammad bin Idrus. Dipanggil, ta'al ya Muhammad. Panggil. Setelah dipanggil di BCI. Al-kalam illi nawait fi qalbak qad awsaltu ila qulubihim. Yang mau inti ceramahkan tadi itu apa? Sudah aku sampaikan di hati orang yang hadir. Tarbiyatuhum bin nadhar. Kita orang ini terbiasa mendidik orang dengan memandang, bukan dengan ceramah, bukan dengan ngomong lihat. Kaget Ustaz Habib Muhammad bin Idrus. Subhanallah, itu habaib yang hadir di majelis itu pulang dari situ, Masya Allah, semangat ibadahnya, semangat nuntut ilmunya berubah 180 derajat. Makanya orang dakwah itu kadang-kadang bukan hanya sekedar lisan yang bicara, niat di hati itu bisa nyampe. Makanya dalam qasidahnya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau mengatakan seperti ini. Tariq khairil wara, dakwah ilallah dawam, bil fi'li wal qasdi wan niyah wa khairil kalam. Jalannya Nabi Muhammad itu senantiasa selalu berdakwah di jalan Allah. Baik berdakwahnya dengan perbuatan, atau dengan niat, atau dengan kata-kata yang baik. Khairul kalam. Ini jalan dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW.